Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati hidup dalam anugerah Tuhan di hari baru ini, Sabtu 5 Agustus 2023. Berjumpa kembali dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya, Pendeta Wanti, Pendeta Resort Pulang Pisau yang melayani di Jemaat Mantaren 1. Adapun firman Tuhan bagi kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8 dengan perikop Tuhan satu-satunya Allah. Saya beri tema jangan takut dan tetap percaya. Takut adalah bagian dari emosi atau perasaan yang pasti ada dalam kehidupan semua orang, yang dipengaruhi oleh keadaan, situasi, dan peristiwa-peristiwa yang dialami. Ketakutan memiliki dampak yang positif, yang baik, tapi ada juga ketakutan yang bersifat negatif atau tidak baik, yang dapat merugikan jika itu terjadi secara berlebihan dalam diri kita. Nah, contoh ketakutan secara positif. Jika kita takut sakit, kita berusaha menjaga kesehatan kita. Jika kita takut miskin, maka kita harus berusaha dan bekerja. Secara iman juga, kita takut kepada Tuhan. Kita takut mati masuk neraka. Maka kita berusaha untuk hidup benar dan menjauhkan diri dari segala yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar, melewati Nabi Yesaya Allah berbicara dan menyampaikan kepada umat Israel agar mereka jangan takut. Artinya ketika ada kata jangan takut, ini menggambarkan suatu keadaan bahwa umat Allah pada masa itu sedang menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan tentu tidak sedikit banyak telah dijumpai dari antara mereka yang memiliki ketakutan yang berlebihan, yang merugikan diri mereka, dan juga mereka tidak mempercayai lagi Tuhan Allah yang terus memelihara kehidupan mereka. Tuhan berseru melewati Nabi Yesaya supaya umat Tuhan jangan takut dan tetap percaya kepada Tuhan satu-satunya Allah. Satu hal yang perlu umat Israel dan kita imani adalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang bukan buatan pikiran manusia, melainkan Dialah yang menyatakan dirinya sendiri kepada manusia. Dialah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dialah yang telah memilih, memanggil Israel sebagai bangsa dikhususkan agar melalui mereka orang mengenal Tuhan yang telah memanggil mereka. Orang mengenal Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Agar orang juga mengenal Tuhan yang menyatakan begitu banyak kuasa mujizatnya di tengah-tengah mereka. Agar manusia mengenal siapa Tuhan, pencipta kalik langit bumi dan segala isinya. Dengan setia Tuhan memelihara bangsa Israel. Dengan setia Tuhan membimbing dan terus-menerus menopang umat Israel. Dari sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengan setia Tuhan satu-satunya Allah yang menyatakan dirinya, yang merendahkan dirinya di dalam Kristus Yesus. Ia telah mengasihi, Ia telah menyelamatkan kita. Dengan demikian, kepada siapa lagi kita harus mempercayakan hidup ini? Kepada siapakah lagi yang kita percayai selain Dia, yang di dalamnya ada pengampunan? Kepada siapakah lagi
kita menyembah selain kepada Dia, Tuhan satu-satunya Allah yang memberikan kita jaminan keselamatan. Saksikan kepada sesama dan dunia bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan untuk kebutuhan hidup dan berbagai macam pergumulan, janganlah menjadi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Karena jika dirinya saja Ia nyatakan dan berikan untuk dunia, dan kita yang berdosa, Tuhan kita yang telah dihina, direndahkan, dan dikorbankannya dirinya untuk kita, apakah perkara-perkara hidup yang lain dan pergumulan kita tidak diselesaikannya? Datanglah kepadanya, karena di dalam Dia ada pertolongan yang nyata. Terus muliakanlah Tuhan, satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri firman-Mu yang boleh menguatkan kami di pagi ini ya Tuhan. Tuhan yang telah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan kami. Dalam kasih-Mu saat ini kami berdoa. Kami menyerahkan kehidupan jemaat GKE Hosiana Pilang. Diberkatilah keberadaan hidup mereka ya Allah. Berikan sehat, kuat, dan selamat dalam kehidupan mereka. Diberkatilah setiap usaha, pekerjaan, perjuangan jemaat-Mu. Berkatilah gereja-Mu dan seluruh pendeta, penetua, dan diakon dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Berkatilah rumah tangga masing-masing jemaat dan hamba-hamba-Mu. Anak-anak diberkati, keluarga yang berbahagia, hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, diberkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.